Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bayyana lana ahkamahu fi muhkami ayatihi wa tanzilihi wa qur'anihi. اللهم أدم صلواتك وسلامك على عبدك المصطفى سيدنا ومولانا محمد أفضل المرسلين وأنبيائه وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أئمتنا في طلب مرضاته ورضوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والنشر والحشر ولقائه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربي انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا وفهما يا رب العالمين. آمين آمين. أما بعد, Hadratal muhtaramin, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, berkhusus kepada seluruh jajaran takmir Masjid Baitul Islah dan segenap para jamaah sekalian yang senantiasa mudah-mudahan selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Wa ma taufiqi illa billah. Karena taufik dan hidayah itu hanya datangnya dari Allah. Di antara bentuk keunikan taufik itu di dalam ayat suci Al-Quran hanya sekali disebutkan. Beda dengan kata-kata salat, kata-kata puasa, kata-kata zikir, kata-kata taat dan amal soleh yang lainnya. Itu berulang-ulang. Tapi untuk kata-kata taufik di dalam Al-Quran hanya sekali, yaitu firman Allah, wa ma taufiqi illa billah. Menunjukkan mahalnya, menunjukkan keutamaan dan kelebihan taufik, sehingga tidak mungkin seseorang akan meraih kecuali apa yang sudah diizinkan dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa, itu hak mutlak milik Allah ya. Bahkan para malaikat enggak punya hak untuk memberikan taufik, juga para anbiya, para mursalin, para aulia, para syuhada, para salihin. Kan'an adalah anak seorang nabi, betul ya, tapi dijauhkan dari taufik. Kita tahu istri daripada Nabi Lut. Nabi Lut punya istri, di antara istrinya kafirah, musyrikah ya. Yang lebih jelas lagi, paman-paman dan orang-orang terdekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya, mereka musyrik dan kafir, tidak mendapatkan taufik dan inayah serta hidayah dari Allah. Semuanya itu menunjukkan bahwa taufik dan hidayah itu semata-mata hak cipta milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di antara sir dan rahasia di dalam surat Al-Fatihah, di tengah-tengahnya kita mohon kepada Allah dengan permohonan apa?
ihdinas siratal mustaqim, berikanlah aku pintu hidayah. Karena pintu hidayah tidak ada yang memiliki kecuali Allah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab kita Al-Hikam dan kita sampai pada hikmah yang ke-161. Maaf ya, 161. Matur suwun. Kita ingatkan kembali, ada beberapa hal yang perlu untuk kita lakukan, khususnya saat kita menunggu qomat untuk menjalankan sholat subuh. Di antara azan sampai qomat itu ada beberapa amalan-amalan, khususnya antara azan dan qomat pada waktu subuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang jelas, yang pertama adalah salat qobliyatul fajr. Ini paten para harga mati, napa? Harga mati, ojo ditinggalke, jangan ditinggalkan. Kalau toh seandainya mboten ngatasi, jenengan sholat boleh mazhab Syafi'i seusai sholat subuh, boleh. Kalau mau mengambil kesepakatan ulama selain mazhab Syafi'i, maka kerjakan di luar waktunya dengan status sholat qadha. Pokoknya harga mati, jangan sampai orang itu meninggalkan qobliyah subuh, karena ini sholat adalah sholat yang paling afdal dari sholat rawatib. Sholat apa? Rawatib. Kan ada qobliyah, ada ba'diyah. Sing paling afdal niku qobliyah fajr. Sampai ada pendapat mengatakan hukumnya fardu dan wajib, bukan sunnah. Kalau mazhab Syafi'i seperti kita kan sunnah muakkadah. Kalau ada pendapat selain mazhab Syafi'i mengatakan hukumnya fardu wajib. Karena ada perbedaan pendapat ini, sehingga jumhurul ulama menyimpulkan bahwa hukum qobliyah fajr merupakan sholat yang left. Bagi orang yang ingin seandainya melakukan setelah qobliyah, monggo, tapi statusnya sholatnya monggo diperhatikan. Sebab setelah sholat fajr itu nggak ada keutamaan sholat yang lain, walaupun itu boleh. Kalau toh mau mengerjakan, maka diantaranya mungkin penyebabnya sholat tahiyatul masjid, atau mungkin sholat sunnah wudhu. Sholat nopo? Sunnah wudhu. Itu dan prakteknya mungkin bagi orang yang mau mengerjakan secara terpisah-pisah, kerjakan pertama tahiyatul masjid, kemudian kerjakan sunnah wudhu, baru kemudian kerjakan sholat qobliyah fajar. Berarti berapa? 6 rakaat dengan niat yang berbeda-beda. Bagi orang yang ingin mengerjakan sholat 3 tersebut secara terpisah-pisah, tapi ini cara kula napa? Tak gabung jadi siji. Nggih, angsal semua, pahalanya kita dapat semua. Sholat qobliyah jenengan masukkan sholat tahiyatul masjid ke dalamnya, masukkan lagi sholat sunnah wudhu ke dalamnya. Alhamdulillah, enak, praktis, simple. Sisanya, ini kita perhatikan. Nek sakit jangan meninggalkan doa fajar. Masya Allah, tinggi di Masjid Babus Salam pun dimulai sholat napa? Doa napa? Doa fajar, doa sebelum mengerjakan sholat subuh, doa fajar. Nah, ini doa Rasul sendiri yang mengajarkan kepada Siti Fatimah.
dongane rontok panjang napa rontok panjang tapi jenengan bisa klik tenggene napa www.com doa fajar niku wonten. Jangan pilih yang panjang nggih boleh, yang sedang nggih boleh, yang paling napa? Simple nggih boleh. Bahkan Rabbana atina fid dunya hasanah boleh juga. Jangan tidak berdoa antara adzan dengan qomat, khususnya ingin mengerjakan salat fajar. Ma bainal adzanain doaun la yurad. Antara azan dengan qomat niki di antara keistimewaannya adalah setiap doa yang kita munajatkan tidak akan ditolak oleh Allah. Kalau bisa berjamaah alhamdulillah. Kalau mau sendirian nggih alhamdulillah. Nek berjamaah niku enake napa? Sing untung niku sing amin, napa? Nah, sing ngelu sing ndonga. Nggih sing muter nyari donga-dongane kita amin nggih ta alhamdulillah niku. Kalau toh nggak bisa mungkin maka usahakan untuk doa walaupun per individu sendiri. Bahkan di dalam rangkaian doa itu ada doa menjadi asbab husnul khotimah. Dungane wali abdal, dari ulama niku dungane wali abdal. Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, dan seterusnya. Nah, jangan padosi sanjangi para ulama, bahkan dikutip dalam beberapa kitab seperti Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi sing kapundhut tenggene Makkah niku ada 3 doa. Di antara 3 doa itu yang menjadikan asbab husnul khotimah nggih doa niku Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, dan seterusnya. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan. Ternyata masih ada waktu panjang. Mungkin ada orang bisa datang ke masjid sebelum adzan sehingga pas langsung adzan dia langsung sholat qobliyah sehingga waktunya agak panjang. Jangan meninggalkan tasbihnya para malaikat. Napa? Malaikat itu punya tasbih, begitu pula tasbihnya para hayawan. Itu tasbih untuk mengundang rizki. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah sarang-sarang. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah malih. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, ping pinten iki? Jamaah Baitul Islam ping pinten jaruke ini? Ping 100 kali. Kalau bisa dikomplitkan 100 alhamdulillah. Boten saged dilanjutkan setelah subuh. Ternyata waktunya nggak ada. Setelah doa langsung qomat, kerjakan walaupun setelah subuh. Setelah subuh sibuk, kerjakan walaupun nanti setelah setelah zuhur sibuk, kerjakan setelah sholat asar masih sibuk. Kerjakan setelah maghrib yuk sibuk, kerjakan isya sibuk. Wallahu a'lam. Dimanfaatkan walaupun dalam perjalanan. Kadang-kadang kita lihat ada mobil wonten tasbih cuma dikalong ketok. Napa? Ditaruh di mana? Di spion. Diambil tasbihnya sambil di dalam mobil subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sahabat fakir miskin, ekonominya kurang membaik, cepat seret, ujian dan cobaan. Lalu matur tenggene sowan teng daleme Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo nggih. Masyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Masyaallah. 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 Jamaah Masjid Musalla Islahul Mukminin, Musalla Al Ikhlas, monggo nggih. Pun
datang, ya Rasulullah, keadaan ekonomi saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kata Rasulullah, mana tasbih malaikat yang aku ajarkan kepada kalian? Mana tasbihnya para malaikat yang kau ajarkan kepada kalian itu mana? Kepada kamu mana? Mana? Ala adullukum ala tasbihil malaikah. Ngapunten ya Rasulullah, kula dereng ngertos. Lalu Rasulullah dawuh, ucapkan tiap hari 100 kali, wabil khusus sebelum sholat fajar, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Ternyata masih ada waktu, masya Allah, belum sholat fajar. Baca napa? 40 kali untuk menerangi hati. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Napa? Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Malih, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Pun sedaya yang saya terangkan, yang kita terangkan, yang kita ketahui itu semuanya adalah amalan paten sambil menunggu qomat. Masuk masjid, nggih, bagi yang mau per individu sholatnya, nggih, monggo dahulukan tahiyat, kemudian sunnah wudhu, kemudian qobliyah fajar. Setelah itu jangan sholat lagi, walaupun boleh namanya sholat nafil mutlak, tapi amalan tiang-tiang salah mboten sholat. Sehingga bagi orang yang ingin mendapatkan doa, mendapatkan lantunan zikir, maka boleh langsung digabung 6 rakaat menjadi 2 rakaat, 3 niat digabung menjadi 1 niat. Inggih menika qobliyah fajar, kemudian tahiyatul masjid dimasukkan, sunnah wudhu dimasukkan, sehingga waktunya masih kathah. Baca doaul fajar, minimal doa asbab husnul khatimah, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, seterusnya. Terus kalau masih ada sisa, baca napa diwau? Tasbihnya para malaikat. Kula ingat dawuhipun guru kula Habib Salim bin Abdullah Syatiri, beliau pernah mengatakan, Allah tidak akan memberikan rezeki kepada burung-burung dan hayawan-hayawan sebelum mereka mengucapkan tasbihnya para malaikat. Artinya apa? Semua hayawan selain manusia itu mereka dijatah oleh Allah Ta'ala kalau mereka di hari itu sudah bertasbih kepada Allah. Berarti terbukti adanya rezeki yang sampai kepada mereka para hayawan, betul-betul mereka sudah membaca tasbihnya para malaikat. Kemudian ditutup kalau masih ada waktu, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Mudah-mudahan bisa diamalkan secara istiqomah. Amin. Bismillah, masuk pada kelanjutan kitab Al-Hikam karya Al-Imam Ibn Atha'il As-Sakandari alaihi rahmatullah, 161. Bismillahirrahmanirrahim. Istisyrafuka an ya'lamal khalqu bi khususiyatik dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatik. Sallu ala Nabi Muhammad. Istisyrafuka an ya'lamal khalqu bi khususiyatik. Keinginanmu, istisyraf, keinginanmu agar manusia itu mengetahui tentang keistimewaanmu. Yang dimaksud keistimewaan di sini adalah amal-amal soleh. Keinginanmu wahai seorang hamba agar masyarakat, agar orang lain, agar manusia itu bisa mengetahui keistimewaan dalam kurung amal soleh, itu menunjukkan dalilun
ala adami sidqika, ketidakadanya jujurmu fi ubudiyatik, dalam menyikapi ibadah kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hikmah ini yang diterangkan di dalam kitab Al-Hikam ini menyimpulkan bahwa sebagai seorang hamba harus betul-betul bisa menjaga amal soleh sebaik mungkin. Karena bagi orang mukmin, bagi orang muslim yang betul-betul mengharap akhirat secara utuh di dunia ini, akan pandai-pandai primpen njogo amal soleh, jok sampai hilang, jangan sampai kecolongan. Oke. Setiap insan manusia niku seneng nek amal soleh niku ketok wong. Kinapa nggih? Seneng. Entah kelihatannya secara nyata dilihat, atau kelihatannya apalagi dengan media sosial, dengan difoto, apa malih dengan di video, dengan ada live semacam ini, itu setiap orang pasti senang. Kinapa nggih? Nah, nggih. Setiap orang pengen, entah itu secara kelihatan atau mungkin didengar-dengarkan. Kenapa didengar-dengarkan? Didengar-dengarkan, disum'ah-sum'ahkan kalau bahasa tasawuf. Fulan ahli ini, fulan ahli ini, dia dengar, senang. Nah, itu termasuk juga hal yang perlu diperhatikan. Oke. Nah, ini yang pertama. Oke. Nah, beliau Imam Hikam, beliau mengatakan orang yang selalu pengen opo-opo pengen ketok wong, nek ngamal pengen ketok wong, nek taat pengen taati didengar oleh orang, pokoknya istisyraf, berusaha untuk nyari-nyari piye bisane amal soleh sampai kepada orang, piye bisane orang lain itu melihat amal solehnya. Itu kata beliau Imam Hikam, ada musidqik, berarti orang itu belum bisa jujur ketika beribadah kepada Allah, masih pengen dilihat, masih pengen disum'ahkan, masih pengen ditonton orang, masih pengen diperlihatkan orang, masih pengen diriakan kalih orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau bahasa simpelnya namanya riya. Bahasa simpelnya namanya riya, namanya sum'ah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Pun nah, yang kedua, dengan kajian semacam ini kita jangan salah faham. Salah paham ini daripada kita takut riya, ora usah ngaji. Loh, bar akhirnya sakno kopi ini. Daripada takut riya, gak usah jamaah, kotong masjidnya. Kenapa nggih? Daripada takut riya, gak usah haji, tambah nyorong. Hakada. Jadi ada amalan-amalan ketaatan itu yang sifatnya pertama harus disiarkan. Harus napa? Disiarkan. Amalan sifatnya dikerjakan secara berjamaah. Ada amalan yang dikerjakan secara sir, rahasia. Amalan yang dikerjakan secara terang-terangan, secara disiarkan, secara diperlihatkan, niku diantaranya haji dan umroh. Kenapa nggih? Mesti ketok wong, mesti setiap orang dengar, setiap orang pasti melihat.
termasuk majelis taklim, majelis zikir, adanya pengajian masuk juga. Termasuk juga 5 waktu kita sholat berjamaah. Ini bagaimana? Ya tetap dijalankan, tapi tanpa mengabaikan yang namanya menata niat dan ikhlas. Bahkan di dalam fikih seyogjanya tokoh agama kudu ngetok-ngetok ke ibadah ini nggone masyarakat. Supaya apa? Masyarakat itu tahu. Ngene lho hukum agama, seperti inilah syariat agama. Semisal dicontohkan dalam beberapa kitab, nggih. Siwak. Niki nek iso diketa-ketana wong. Kenapa? Karena dengan diperlihatkan akhirnya masyarakat tahu, oh ternyata tokoh agama melakukan atau mengerjakan dengan siwak berarti termasuk sesuatu yang sunnah. Oh jangan diam. Termasuk nopo? Rangkaian-rangkaian amal yang ada di dalam masjid, sholawatan, supaya apa? Masyarakat kenal. Napa malih Pak? Zikir termasuk supaya istighosah, hauliyah. Napa tujuannya? Agar masyarakat itu mengenal dengan program-program taat yang dianjurkan oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk pembahasan dalam ilmu fikih. Ketika orang bepergian, musafir, itu kan hukum aslinya itmam itu lebih afdal daripada qasar. Atas itmam, sholat sempurna. Yang zuhur tetap 4 rakaat, yang asar tetap 4 rakaat, itu lebih afdal daripada qasar 2 rakaat. Nggih. Kecuali bagi si pemandu sebagai tokoh agama dia menjalankan qasar lebih afdal supaya para jamaah tahu bahwa ini termasuk daripada syariat. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke. Tokoh agama dianjurkan maaf pakai rida. Karena ini adalah syariat. Bahkan cara selendangan ngeten iki jangan ngawur Pak. Wonten carane Pak. Ora kok digawa ngene cincing ngene. Ngawur ae. Kados seperti beliau-beliau. Nah, niki cara pertama di antara cara pakai napa? Napa niki namanya? Serban, selendang. Kados beliau-beliau terus kadang-kadang Ustaz Abu Ammar, Rofiq dan niku. Ngoten. Oke. Nah, wonten carane Pak. Nggih, ora kok ngawur ngene. Yang kedua, nah, seperti biasanya rata-rata ulama Hadramut ngeten. Kilo. Nah, ngeten iki. Nggih. Nggih. Sing ketiga ngeten wonten sebagian ulama seperti Habib Zain bin Smith. Inilah. Ora kok serban dicincing. Mboten wonten. Serban niku dikagem. Imangeten wa imangeten kados ulama-ulama di Indonesia wa ima diwau. Loh, dianjurkan tokoh agama. Apalagi seorang khotib dianjurkan saapi-apike nganggo. Nggih. Sekomplit-komplitnya pakai sunnah. Nggih, nek saged imaman. Nek saged pakai serban, nek saged jubahan. Nggih. Nek duwe akean lho kok ngguyu. Bola-balik kula aturake, sing durung duwe akeh tuku akeh. Pakai pakaian yang putih khotib sunnah supaya masyarakat tahu. Loh, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Masyarakat itu lebih dia cenderung melihat keadaan daripada ucapan. Okay. Bahkan anak-anak kecil kita yang di rumah niku jangan sering-sering dinasehati Pak, melayu jenengan contohi apa? Dicontohi sholat di depannya, zikir di depannya, baca Quran di depannya, baca kitab di depannya. Ngoten. Napa riya tujuane? Lho lain lagi Pak. Niki namine tujuane nyontoni dan marai dan mengviralkan, mensyirarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki yang pertama. Terus
Bagaimana sikap kita? Kembali kepada hati, kembali kepada tetap diperhatikan, jangan sampai orang itu riya pada setiap amal, baik itu amal yang secara rahasia ataupun amal yang secara terangkan. Nah, makanya kita nggak boleh menghukumi wong pasang status berarti riya. Riya itu manggone hati dah. Jangan dikomplain orang masang status tentang majelis taklim, tentang dirinya tawaf, tentang dirinya langsung kemudian dikomplain. Siapa tahu tujuannya aja gini apa nggih? Nggih, karena urusan riya, urusan pamer niki urusane kawulane kalian pangerane. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih. Terus jenis ibadah yang kedua yang menika ibadah yang bersifat sir, ibadah yang bersifat rahasia. Semisal sedekah. Nek saged jenengan rahasiake. Sebab sedekah yang bersifat rahasia itu 70 kali lipat daripada sedekah sing terang-terangan. Tapi jangan nunggu keikhlasan akhirnya mboten sedekah, ya gak sedekah tenan jenengan. Paham? Sampai ulama beno wis gak apa riya gak apa-apa beno cek manfaat fakir miskin Pak. Nggih. Datang fakir ke rumah sik yo urung ikhlas aku bar. Datang orang minta ke rumah ketok-ketok sedekah ile kula dereng ikhlas. Ya dipentung tenan ya. Biarkan. Nggih, boten napa-napa, ngelatih, biasakan walaupun belum bisa ikhlas, boten napa-napa. Sebab ikhlas itu memang sulit. Tapi kula aturake bilih sedekah yang rahasia niku jauh lebih pahalanya 70 kali lipat daripada sedekah yang bersifat napa? Terang-terangan. Tiba-tiba cementel nasi bungkus tengene pager jenengan, sapa iki? Mbah. Aja ditulisi aku RT fulan di padha ae. Ndak kasir. Paham? Lho niku. Ini diantaranya. Di antara amalan yang sir nggih menika salat-salat yang tidak ditampakkan. Contohnya maaf salat tahajud antara panjenengan kalian Allah. Terus nopo? Amalan-amalan sir, amalan-amalan yang bersifat rahasia. Terus itu dua jenis ibadah dan kedua-duanya tetap wonten tuntutan seseorang harus ikhlas dan berusaha menghindari sifat riya. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk melatih seseorang itu membiasakan daripada keikhlasan itu latihannya sebagai berikut. Nggih, kula nggih belajaran, nggih berusaha belajaran namanya yang belajaran nggih kadang-kadang jatuh di tengah dalan nggih. Nggih. Pertama wiridane Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili 300 kali baca surat Al-Ikhlas. Surat apa Pak? Al-Ikhlas. Tapi dibaca dan dihayati. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahu ahad, Allahus samad. Ping pinten dia Pak? Boten 100, 300. Pinten? 300. Boten saged nggih dikurangi monggo. Tapi nek tiyang niku purun napa? Kathah otomatis hasilnya kathah. Nek capeke luwih nggih untunge nggih gedhe. Wong ngelembur gajine dobel lho gitu. 300. Paling banyak monggo wonten sing 500, wonten sing 1000, wonten sing 2000 ngoten. Wonten sing kados sahabat Muawiyah bin Muawiyah wafat, turun malaikat 2 sof salat per sof 70.000 nyolati Muawiyah bin Muawiyah. Kata Rasulullah, ya Rasulullah, kata Rasulullah kepada Jibril, Jibril kok mulia banget sahabatku itu, apa amalane? Tiap saat wiridane maca surat Al-Ikhlas.
turun 2 sof malaikat, per sofnya ada riwayat 1000, ada riwayat sampai 60.000 Pak per sof. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan itu nggak akan jauh kalau kita mau mengamalkan. Nggak akan jauh kalau kita mau mengamalkan, akan disamakan derajat dan kedudukan bagi orang yang amalannya sama seperti amalan orang soleh. Ini pertama. Yang kedua, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la. Ini termasuk doa dari Kanjeng Nabi untuk menghadirkan makna ikhlas. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Yang kedua, biasakan nek ngamal ojo ketok wong. Biasakan nek ngamal jangan kelihatan orang. Caranya bagaimana? 1, jangan suka ngomong ke amal ke. Jangan suka membicarakan amalnya kepada orang. Aku luwes sedekah, aku luwes poso, jangan. Jangan. Saya kuat bisa, jangan. Kalau bisa aja, jangan. Jadi mengsumahkan amal niku jangan. Nggih. Yang kedua, usahakan dikoreksi amalan antara kelihatan dengan yang tidak kelihatan itu sama atau tidak. Di masjid rukuke rondo dawa, sujude rondo dawa. Soale sing ndelok akeh. Ning omah padha apa ora? Kita ya ra padha ketoke. Luwih cepet nih. Ya. Soale uga ana sing ndelok. Nah, kalau jenengan di masjid kok dengan di dalam rumah kok sama, apalagi yang dalam rumah lebih panjang, itu alamat insya Allah bisa tertanamkan sifat yang namanya sifat ikhlas. Yang terakhir, ketika kita beramal, ketika kita melakukan taat, tiada lain tujuan kita nyuwun ridhonipun Allah Subhanahu wa ta'ala. La nakhruj asyaran wala bataran wala riyaan wala sum'atan. Dari rumah ke masjid kan diajarkan doanya Kanjeng Nabi. Gusti kula medal boten karena riya, boten karena sum'ah, boten karena takabur, semata-mata untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mudah-mudahan sekelumit daripada kajian kitab hikam ini yang intinya adalah mari berusaha untuk menjaga kemuliaan daripada amal soleh kita. Jangan sampai amal soleh kita ini keropos atau mungkin tanpa ada faedah, tanpa ada pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin.